Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami pada mata kuliah web semantik. Tugas besar kami berjudul Airport Search Web, di mana beranggotakan Andi Parastorik dengan NIM 1914021112, Masayu Vanessa Pura dengan NIM 1914-02001, Lira Safina dengan NIM 1914-02040, dan saya sendiri Intan Juwita Manurung dengan NIM 1914-02043. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat aplikasi yang kami buat. World Airport Information Web adalah sebuah web yang menyajikan pencarian bandara di seluruh dunia. Dalam web ini, user dapat mencari sebuah negara yang ingin dilihat bandaranya. Kemudian, situs akan beralih pada halaman yang berisi informasi berupa country atau nama negara tersebut, koordinat latitude dan longitude, airport count atau jumlah bandara dalam negara tersebut, dan daftar bandara yang ada. Selain itu, terdapat juga maps atau peta yang memberikan informasi titik-titik letak bandara yang terdapat pada negara tersebut. Kemudian, dilengkapi dengan tabel daftar nama-nama bandara tersebut, yang apabila salah satu nama bandara diklik, akan beralih pada sebuah note yang berisi informasi bandara, foto bandara, letak bandara, dan operator bandara tersebut. Selanjutnya adalah arsitektur umum. Nah, pada bagian arsitektur umum ini akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh rekan saya, Lira Safina. Kepada Lira Safina, saya persilahkan. Baik, seperti yang sudah dapat kita lihat, saya kali ini akan menjelaskan mengenai arsitektur umum dari web yang telah kami bangun. Nah, web yang kami bangun ini dapat kita lihat bahwasanya di situ internet sebagai main atau sebagai utama. Nah, sebelumnya, aplikasi web yang kami bangun ini adalah sebuah aplikasi web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Selain itu, selain menggunakan bahasa pemrograman PHP, kami juga menggunakan EasyRDF. Dapat kita lihat bahwasanya web yang kami bangun ini adalah sebuah web yang terdiri dari file RDF. Nah, selain file RDF, kami juga membuat dataset sendiri yang kami buat, yaitu adalah dataset SparkQL endpoint dari Virtuoso. Nah, di mana dari file RDF dan SparkQL endpoint Virtuoso ini akhirnya jadilah sebuah aplikasi web yang berbasis atau berbahasa pemrograman PHP dan EasyRDF. Nah, kemudian aplikasi ini apabila kita sambungkan ke internet, nah dia akan menghasilkan beberapa fitur-fitur utama yang telah kami buat, yaitu di dalam web kami ini dapat melakukan, kami juga membuat sebuah Open Graph Protocol. Nah, yang mana Open Graph Protocol ini adalah sebuah fitur apabila kita mengklik sebuah tautan atau kita mengklik sebuah penggalan kata, yang mana penggalan kata itu adalah terdapat link yang mana akan mengantarkan kita ke halaman situs. Nah, jadi Open Graph Protocol ini juga dibilang sebagai sebuah fitur yang akan yang memiliki relasi atau hubungan dengan beberapa akun-akun sosial media ataupun akun-akun website dan segala macamnya. Nah, selain itu kami juga memiliki fitur OpenStreetMap. Nah, OpenStreetMap ini adalah fitur yang dapat menghasilkan atau menampilkan sebuah peta. Nah, pada akun website yang kami buat ini, kami memberikan sebuah peta apabila kita mengklik kita ingin mencari peta yang ada di bandara. Nah, OpenStreetMap ini akan mengantarkan kita pada tampilan sebuah peta dengan titik-titik lokasi di mana bandara-bandara Malaysia itu terletak. Begitu. Selain itu kan kami juga membuat dalam website kami daftar-daftar bandara. Nah, jadi daftar bandara itu memiliki titik-titik lokasi di mana letaknya. Nah, OpenStreetMap ini akan memberikan titik-titik itu dalam bentuk peta. Nah, tentunya dalam menampilkan daftar bandara, kemudian Open Graph Protocol, map dan segala macamnya, kami membutuhkan data yang lebih valid. Nah, dari sebuah web atau dari sebuah dataset. Nah, jadi kami kali ini juga menggunakan dataset SparkQL endpoint eksternal yang kami ambil dari dbpedia.org. Nah, selanjutnya dapat kita lihat di sini. Di sini terdapat sebuah codingan Open Graph. Dapat kita lihat ada Open Graph.
Di situ kami memberikan sebuah tautan Open Graph yang mana itu menghasilkan sebuah website yang berisikan tentang travel life. Ya, jadi atau orang-orang yang untuk perlu mengetahui mengenai bandara-bandara tersebut. Nah, seperti dapat kita lihat di situ terdapat potongan poster. Jadi apabila kita mengklik potongan poster tersebut atau kalimat yang ada di bawah poster tersebut seperti sumber bla bla bla. Nah, itu dapat kita klik. Apabila kita klik, dia akan mengantarkan kita kepada halaman sebuah website. Nah, inilah yang disebut dengan Open Graph protokolnya. Kemudian selanjutnya kita juga menampilkan OpenStreetMaps yang sudah saya jelaskan tadi. Di situ kita dapat lihat sebuah koordinat OpenStreetMaps-nya. Nah, yang dihasilkan adalah yang dapat kita lihat itu titik-titik warna biru, titik-titik lokasi bandara-bandara yang ada di dunia. Jadi tergantung kita mengkliknya itu mau klik bandara yang di mana. Kemudian selanjutnya kita dapat juga ini Sparkle Endpoint. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya dari DBpedia. Nah, dari DBpedia ini akhirnya kita buat sebuah codingan untuk mengutip informasi dari DBpedia yang akan menghasilkan sebuah tabel mengenai bandara-bandara, daftar-daftar bandaranya. Nah, selain itu juga kita menggunakan file RDF. Nah, berikut adalah sebuah codingan file RDF. Nah, untuk penjelasan yang lebih lengkap mengenai arsitektur umum dan bagaimana pengaplikasian dalam bentuk web akan dijelaskan lebih mendalam oleh teman-teman saya, yaitu melalui demo program dan kode program. Terima kasih. Nah, setelah penjelasan tentang arsitektur umum oleh teman saya Lira Safina, selanjutnya kita akan masuk pada sesi demo program, di mana demo program ini akan dibawa oleh teman saya Masayu Fani Sapura. Kepada Masayu, saya persilahkan. Baik, saya Masayu Fani Sapura. Saya akan mendemokan program yang kami buat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami membuat website yang berisikan data-data dan juga lokasi dari bandara yang ada di seluruh dunia. Nah, ini adalah halaman depan atau homepage dari websitenya, di mana di homepage ini terdapat navbar, ada navbar yang memuat nama websitenya, lalu ada juga tombol yang akan mengarahkan ke halaman home, mengarahkan ke halaman find, dan juga ke halaman tips. Lalu di sini juga ada tombol ke bawah yang akan mengarahkan ke halaman find di bawah. Kita coba klik. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa navbarnya berfungsi dan juga ada footer di sini. Nah, ini adalah halaman find yang dimana kita bisa mencari negara yang ingin kita ketahui tentang informasi bandaranya. Oke, bisa coba kita cari contohnya Malaysia. Kita klik tombol find ini yang akan mengarahkan ke halaman di mana hasilnya akan termuat. Nah, untuk memuat halaman hasil ini memang membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Oke, halaman hasil ini terdapat juga navbar yang sama seperti halaman homepage, namun halaman find-nya tidak ada. Di sini tombol untuk mengarah ke halaman find karena ini adalah halaman hasilnya, kan. Lalu ini terdapat peta di mana memuat titik-titik dari bandara yang ada di negara Malaysia, kan. Nih, jika kita klik nih titiknya, dia akan memunculkan nama bandaranya, dan juga jika kita klik nama bandaranya, dia akan memunculkan data tentang bandaranya. Nah, data yang kami ambil adalah nama bandaranya, lalu ada foto yang terkait dengan bandara tersebut, ada abstraknya, lalu ada lokasi di mana bandara ini terletak, dan ada operator dari bandaranya. Lalu kita bisa menutup ini dari tombol atas silang ataupun close. Nah, lalu di bawahnya terdapat informasi tentang apa yang tadi kita cari, di mana yang kita cari adalah negara Malaysia, dan ini adalah koordinatnya, lat longnya 2,5, latnya 2,5, longnya 120,5,
dan berapa bandara yang terdapat di negara Malaysia. Nah, lalu di bawahnya ada tabel yang memuat nama bandaranya dan koordinatnya juga. Sama seperti yang di peta, jika kita mengklik nama bandaranya akan muncul informasi. Sama akan muncul informasi juga, informasi yang sama. Bisa kita tes lagi yang lebih di bawah, coba. Ini adalah Tau Airport. Nah, ini juga memunculkan informasi yang sama dari bandara-bandara yang berbeda. Lalu, kita juga bisa pergi ke halaman tips. Nah, halaman tips ini memuat tentang informasi umum tentang bandara, dan juga petunjuk-petunjuk ataupun bagaimana cara-cara tentang pelakuan yang harus kita lakukan di bandara, ataupun juga apa saja yang bisa kita lakukan di bandara. Ini terkhusus untuk orang-orang yang membutuhkan informasinya, seperti orang-orang yang belum pernah ke bandara gitu ya. Di sini ada informasi umum tentang bandaranya. Di sini juga ada banner tentang petunjuk. Lalu kami juga memasukkan sumber dari Travel Life, dan jika kita klik tadi Travel Life-nya, dia akan mengarahkan ke halaman Travel Life itu sendiri. Ini dia. Oke, kembali ke homepage. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya demokan dari program yang kami buat ini. Akan dilanjutkan dengan penjelasan query-nya. Terima kasih. Selanjutnya, penjelasan tentang query atau kode program yang akan dibawakan oleh teman saya Andi Faras. Kepada Andi Faras, saya persilahkan. Baik, di sini saya Andi Farastorik. Di sini saya akan melakukan penjelasan query tentang tugas besar dari web semantik yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya pada demo program sebelumnya. Baik, langsung saja. Di sini kami menggunakan database DBpedia. Lalu kami melakukan pemanggilan pertama untuk menampilkan dan juga mengambil data-data dari seluruh nama negara yang ada di dunia. Dan nantinya data negara tersebut akan disimpan variabel negara yang akan diurutkan berdasarkan abjad. Setelah kami melakukan pengambilan, data negara tersebut akan ditampilkan menjadi result 1 dan nantinya akan didefinisikan menjadi variabel negara. Setelah melakukan pendefinisian, maka data tersebut akan ditampilkan di dalam option value. Nah, jika kita melakukan submit, data tersebut akan disimpan dan kemudian akan dikirim ke halaman hasil.php menggunakan metode get. Jadi kita membuka hasil.php. Nah, di sini kami kembali melakukan pengambilan data dari data yang sudah terkirim sebelumnya dari index.php. Nah, setelah itu kami melakukan pengambilan data kedua dari DBpedia, di mana pengambilan data kedua ini merupakan pengambilan data untuk koordinat dari negara yang sudah kami ambil sebelumnya. Setelah itu kami masukkan menjadi array 2, di mana nantinya akan menjadi latitude dan longitude. Di mana latitude dan longitude ini nanti akan berfungsi sebagai pengambilan data dari OpenStreetMap untuk menampilkan negara tersebut sebagai bagian belakang. Selanjutnya, kami melakukan pengambilan data ketiga dari DBpedia, di mana di sini kami melakukan pengambilan data airport berdasarkan dari airport, kemudian lokasi dari airportnya, kemudian latitude dan longitude-nya. Nah, selanjutnya array 2 tadi yang dimana berisi latitude dan longitude kami panggil kembali untuk menjadi view bagian belakang ataupun menjadi title layer untuk OpenStreetMap. Oke, sebagai map sendiri kami juga menggunakan OpenStreetMap. Selanjutnya kami melakukan pemanggilan data ketiga,
Di mana di sini kami mendefinisikan array 3 ini untuk nantinya dijadikan marker ataupun penanda di halaman hasil PHP di bagian dalam maps-nya. Di sini jika array 3 dari latitude dan longitude sendiri merupakan data dari airport-airport yang ada di dalam negara tersebut. Jadi inilah koordinat dari negara tersebut, bandara yang ada di dalam negara tersebut. Nah, kemudian jika seperti yang sudah di demo program sebelumnya, jika diklik, maka dia akan mengarahkan ke bagian modal. Selanjutnya, ini adalah codingan untuk menampilkan nama negara yang sudah kita pilih, kemudian latitude-nya, longitude-nya, kemudian jumlah dari bandara yang terletak di dalam negara tersebut. Kemudian ini adalah table, codingan untuk table. Nah, di dalam codingan table ini sendiri, kita memanggil kembali nama-nama nama-nama bandara, kemudian latitude dan juga longitude-nya yang sudah kita ambil sebelumnya menggunakan array dan menggunakan array 3. Kemudian kami memiliki modal seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Nah, di dalam modal ini sendiri kami melakukan pemanggilan data keempat, di mana pengambilan data keempat ini berisi tentang pengambilan data untuk abstrak, kota, kemudian thumbnail dan juga operator dari bandara yang sudah dipilih sebelumnya. Kemudian kami memasukkan data tersebut ke dalam array 4. Nah, kemudian kami melakukan kemudian di sini ada modal title, yaitu nama bandaranya nanti yang akan muncul di title dari modal tersebut. Kemudian di sini kami melakukan pemanggilan data dari array 4 tersebut, yang dimana tadi berisi thumbnail, abstract, city, dan juga operator. Setelah modal konten selesai, kami melakukan pemanggilan data untuk bagian latitude dan juga longitude yang ada pada table tersebut. Selanjutnya adalah untuk bagian halaman tips.php. Baik, di sini adalah halaman tips.php, di mana halaman tips.php sendiri kami tidak melakukan pengambilan data lagi melalui dbpedia, namun kami di sini melainkan mengambil data berdasarkan Open Graph dan juga dari data airport.rdf sendiri, seperti yang terlihat. Ini adalah data dari airport.rdf. Baik, di sini pertama kami melakukan pengambilan path untuk airport RDF-nya, kemudian kami merekam lokasinya yang nantinya akan dipanggil di dalam query yang lain. Nah, untuk yang pertama adalah kami melakukan pemanggilan FOV name, di mana FOV name sendiri adalah airport. Kemudian kami di sini mengambil FOV description yang merupakan deskripsi dari definisi airport. Setelahnya, kami melakukan pemanggilan kedua dari airport.rdf, di mana di sini kami mengambil data FOV Pass Project, yang ini. Yang mana kami di sini mengambil link untuk travel live-nya. Ini dia. Nah, setelah kami melakukan pengambilan link, kami melakukan pemanggilan untuk Open Graph-nya, yaitu kami mengambil bagian title, kemudian deskripsi dari laman tersebut, kemudian kemudian kami melakukan pemanggilan dari sumbernya. Nah, setelah itu kami melakukan pengambilan data dari webnya langsung tanpa melalui airport.rdf. Di sini kami melakukan pengambilan image ataupun gambar yang ada pada web tersebut yang nantinya akan tertampil pada halaman kami. Baik, sekian untuk penjelasan dari query. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Andi Faras. Demikianlah penjelasan query program aplikasi airport yang telah kami buat. Akhirnya kami dapat menarik beberapa kesimpulan, di antaranya, yang pertama, website kami ini dibuat dengan dasar HTML dengan desain dan kerangka CSS dari Bootstrap. Kemudian dalam pembuatan website ini kami menggunakan bahasa pemrograman PHP. Data-data yang ditampilkan merupakan dataset buatan sendiri dari Virtuoso dan data eksternal dari dbpedia.org. Kemudian yang terakhir, penggunaan Open Graph diimplementasikan saat menampilkan nama bandara. Demikianlah presentasi tugas besar kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan selama presentasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sadari masih banyak kekurangan dalam aplikasi ini. Kami mohon maaf dan semoga dapat dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.